Sekte Agori merupakan salah satu sekte yang paling misterius dan kontroversial di India. Walaupun kisah-kisah mengejutkan tentang praktik mereka telah tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, tetapi hanya segelintir orang yang benar-benar memahami akar kepercayaan serta filosofi yang mereka anut. Agori merupakan sebuah sekte kecil dalam tradisi Hindu Shaivisme yang memuja Dewa Siwa dalam wujudnya yang paling ekstrem, dikenal sebagai Bhairava. Mereka terkenal karena menjalani gaya hidup dan praktik spiritual yang sangat ekstrem, yang sering melibatkan meditasi di area kremasi, penggunaan abu jenazah, serta ritual-ritual yang dianggap tabu oleh masyarakat pada umumnya. Istilah Agori berasal dari bahasa Sanskerta yaitu agora, yang berarti tanpa rasa takut atau juga dapat diartikan sebagai tidak menakutkan. Bagi seorang Agori, tujuan utama dalam kehidupan adalah mencapai pencerahan spiritual melalui pelepasan dari segala bentuk keterikatan duniawi dan penolakan terhadap konsep dualitas moral seperti benar dan salah. Mereka meyakini bahwa segala hal di dunia ini, baik yang dianggap suci maupun yang dinilai najis, adalah perwujudan dari Dewa Siwa dan memiliki nilai spiritual yang setara. Sekte Agori diperkirakan mulai muncul pada abad ke-1 atau abad ke-15 di India, meskipun akar spiritual mereka dapat ditelusuri hingga tradisi Shaivisme yang lebih kuno. Tokoh yang diyakini sebagai pendiri sekte ini adalah Baba Kinaram, seorang mistikus dan yogi yang hidup pada abad ke-19. Para pengikutnya menganggap Baba Kinaram sebagai inkarnasi Dewa Siwa, dan ia memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Agori. Menurut kisah legenda, Baba Kinaram mencapai pencerahan spiritual pada usia 12 tahun setelah bertemu dengan guru spiritualnya, Dattatreya, yang dipercaya sebagai manifestasi gabungan dari 3 dewa utama dalam agama Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Setelah memperoleh pencerahan, Baba Kinaram mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjalankan dan menyebarkan ajaran Agori. Kuil utama yang berhubungan dengan sekte Agori adalah Baba Kinaram Sthal, yang terletak di Chaurasi dekat kota Varanasi, India. Tempat ini berfungsi sebagai pusat spiritual bagi para pengikut Agori dan menjadi lokasi ziarah bagi mereka yang ingin memahami atau mendalami tradisi ini. Agori memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dari norma sosial pada umumnya. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta merupakan manifestasi dari Dewa Siwa, sehingga tidak ada perbedaan antara yang suci dan yang najis, maupun antara yang baik dan yang buruk. Mereka menekankan penerimaan sepenuhnya terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang biasanya dianggap menjijikan atau tabu. Praktik mereka mencakup penggunaan abu jenazah, bermeditasi di atas tubuh orang yang telah meninggal, serta mengonsumsi substansi yang oleh masyarakat umum dianggap tidak layak. Agori mengejar pembebasan spiritual dengan melampaui batas-batas moralitas dan keterikatan duniawi. Mereka meyakini bahwa dengan menolak segala bentuk pembatasan tersebut, mereka bisa mencapai tingkat kesadaran tertinggi yang dikenal sebagai moksha atau kebebasan mutlak. Meskipun praktik spiritual mereka sering dipandang ekstrem, bagi para Agori, inilah jalan untuk menaklukkan rasa takut, keengganan, dan daya tarik duniawi yang dianggap sebagai rintangan menuju pencerahan. Dalam banyak hal, Agori dapat dianggap sebagai kelompok yang menentang arus dalam tradisi Hindu. Mereka menolak sistem kasta, norma-norma sosial, serta ritual-ritual rumit yang sering menjadi bagian dari praktik Hindu. Sebagai gantinya, mereka menekankan pentingnya pengalaman spiritual yang langsung dan pribadi dengan Dewa Siwa melalui meditasi, tapasya, pertapaan, serta ritual-ritual yang intens. Salah satu aspek paling mencolok dari kehidupan para Agori adalah keterhubungan mereka dengan tempat kremasi. Bagi mereka, area pemakaman bukanlah tempat yang menyeramkan, melainkan ruang yang kaya akan energi spiritual dan menjadi simbol dari siklus hidup dan kematian.
Mereka meyakini bahwa dengan bermeditasi di tempat-tempat ini, mereka bisa mengatasi rasa takut akan kematian dan memahami esensi sejati dari keberadaan. Ritual Agori di tempat kremasi sering melibatkan meditasi di atas jenazah, penggunaan abu mayat sebagai lambang ketidakkekalan dunia, serta pengucapan mantra untuk mencapai konsentrasi spiritual yang mendalam. Meskipun praktik ini mungkin tampak mengerikan atau mengejutkan bagi masyarakat umum, bagi para Agori, inilah jalan untuk menyatu dengan Dewa Siwa dan membebaskan diri dari belenggu duniawi. Sekte Agori seringkali menjadi objek ketakutan dan daya tarik di kalangan masyarakat umum. Praktik mereka yang tidak lazim, termasuk laporan mengenai kanibalisme ritual, telah menyebabkan mereka dianggap sebagai kelompok terpinggirkan dalam masyarakat India. Namun, ada juga rasa hormat tertentu terhadap mereka sebagai pelindung tradisi kuno yang melampaui pemahaman konvensional. Banyak orang mencari bantuan dari sekte Agori untuk mengatasi masalah hidup mereka, seperti penyakit atau kutukan. Agori diyakini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, memberi berkah, dan mengusir roh jahat. Manoj Thakar, penulis buku Agori A Biographical Novel, menyatakan bahwa para Agori sebenarnya adalah orang-orang sederhana yang hidup selaras dengan alam, tanpa menuntut apapun. Mereka memandang segala sesuatu sebagai manifestasi dari sesuatu yang agung. Mereka tidak menolak atau membenci siapapun atau apapun, yang menjelaskan mengapa mereka tidak membedakan antara daging hewan yang disembelih atau daging manusia. Mereka makan apa yang tersedia. Pengorbanan hewan juga merupakan bagian penting dari ritual mereka. Mereka juga menghisap ganja dan berusaha tetap sadar meskipun dalam kondisi sangat mabuk. Sekte ini memiliki praktik ritual yang ekstrem dan terbilang aneh. Salah satu yang paling mencolok adalah melumuri seluruh tubuh mereka dengan abu jenazah. Bagi masyarakat umum, tindakan ini sering dianggap menjijikan atau bahkan menakutkan. Tetapi bagi pengikut sekte ini, hal ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual mereka. Hal ini juga mencerminkan filosofi mereka mengenai kesatuan antara yang dianggap suci dan yang najis. Tempat pemakaman atau pekuburan memiliki tempat yang sangat istimewa dalam tradisi Agori. Para penganut Agori bermeditasi di tempat-tempat ini, terutama di dekat jenazah yang belum sepenuhnya dikremasi. Selama meditasi, mereka sering membaca mantra suci yang ditujukan untuk Dewa Siwa. Beberapa juga menggunakan tengkorak manusia sebagai wadah untuk minum atau makan yang melambangkan penghormatan terhadap tubuh manusia sebagai perwujudan Dewa Siwa. Salah satu praktik yang paling kontroversial dan sering disalahpahami dari Agori adalah laporan tentang kanibalisme ritual praktik. Hal ini tidak dilakukan secara rutin tetapi dalam situasi tertentu. Mereka mungkin mengkonsumsi sisa-sisa tubuh manusia. Pengikut sekte ini juga sesekali memakan kotorannya sendiri, namun kelompok ini hanya memakan daging orang yang meninggal karena sebab alamiah, bukan karena dibunuh kecelakaan, bunuh diri, dan sebagainya. Mereka memakan daging mayat yang mengapung di sungai yang dibuang keluarganya karena tak cukup punya dana untuk kremasi. Namun, penting untuk diketahui bahwa praktik-praktik tersebut sangat jarang terjadi dan biasanya hanya dilakukan dalam konteks ritual yang sangat khusus. Sebagian besar penggambaran tentang kanibalisme Agori di media seringkali dilebih-lebihkan atau disalahartikan. Agori juga dikenal karena menggunakan berbagai zat yang dianggap najis oleh masyarakat umum, seperti kotoran manusia, air seni, atau sisa makanan dari tempat sampah. Tindakan-tindakan ini kerap menuai kecaman, baik dari masyarakat luas maupun dari sebagian umat Hindu lainnya. Kemampuan penyembuhan para Agori sering dianggap sebagai bukti dari kekuatan spiritual mereka. Namun, tidak sedikit pula yang bersikap skeptis dan menganggap hal tersebut sebagai takhayul belaka. Terlepas dari berbagai kontroversi, peran mereka sebagai penyembuh membuat sebagian kalangan tetap menghormati mereka. Di luar ritual-ritual tersebut,
kehidupan sehari-hari Agori dipenuhi dengan meditasi, yoga, dan pertapaan. Mereka biasanya tinggal di gua-gua atau tempat-tempat terpencil untuk menghindari gangguan duniawi. Salah satu cara sekte Agori beradaptasi dengan perkembangan zaman adalah dengan tetap menjaga inti dari filosofi dan ritual mereka, sambil mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan dunia luar yang tak bisa dihindari. Beberapa anggota Agori mulai memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan ajaran mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam komunitas Agori terdapat aturan yang sangat tegas. Salah satunya adalah larangan keras terhadap hubungan sesama jenis. Para pengikut aliran ini sangat menentang orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Meski demikian, hal yang mengejutkan datang dari pernyataan Dr. James Melanson, seorang dosen bahasa Sanskerta dan studi India, yang mengungkapkan bahwa beberapa anggota Agori mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan mayat. Selain itu, diketahui pula bahwa mereka melaksanakan ritual seksual dengan pekerja seks. Namun, yang tabu bagi mereka justru adalah hubungan sesama jenis. Ketika seorang Agori meninggal dunia, jasadnya tidak dimakan oleh anggota lainnya. Sebagaimana kebiasaan umat Hindu di India, tubuh mereka akan dikremasi atau dikuburkan. Dari sudut pandang Islam, praktik-praktik seperti penggunaan abu jenazah serta tindakan ekstrim lainnya jelas bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Islam, tubuh manusia baik saat hidup maupun setelah meninggal harus dihormati sepenuhnya. Selain itu, Islam juga mengenal konsep kesucian dan kenajisan yang diatur dengan jelas untuk menjaga kebersihan spiritual dan jasmani umatnya. Praktik-praktik ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Agori di India tidak sesuai dengan ajaran tauhid dan syariat Islam, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan manusia, larangan terhadap tindakan menjijikan, serta pentingnya menjaga kehormatan jasad, baik semasa hidup maupun setelah wafat. Islam menekankan sikap hormat terhadap jenazah dan mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk penyimpangan dari fitrah manusia. Wallahualam bisawab. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.